yang lunak dan lemah mengalahkan yang keras dan kuat, kata Lao Tzu. Air, meskipun tampak lemah, dapat mengikis batu yang keras seiring waktu. Kutipan ini menyeratkan bahwa kekuatan dari kelembutan dan keselarasan dengan alam. Suatu ketika, hiduplah seorang petani muda yang penuh semangat dan ambisi. Dalam upayanya untuk mencapai keberhasilan, dia tenggelam dalam lautan video motivasi yang berbicara tentang pentingnya kerja keras, semangat tanpa henti, dan filosofi hustle culture yang kini begitu digemari. Kata-kata seperti usaha, kerja keras, dan bekerja tanpa henti bergema dalam pikirannya, membakar semangatnya untuk mengubah nasib. Dengan antusiasme yang menggebu, dia melangkah ke ladangnya, bertekad untuk mengubahnya menjadi ladang yang paling subur dan produktif. Namun, dalam semangatnya yang meluap-luap, petani muda ini mulai melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Dia percaya bahwa jika sedikit usaha bisa memberikan hasil, maka lebih banyak usaha pasti akan memberikan hasil yang lebih besar. Dalam pikirannya, keberhasilan adalah hasil langsung dari besarnya tenaga yang dicurahkan. Maka, dengan keyakinan ini, dia menarik salah satu tanaman dari tanah, berpikir bahwa dengan begitu tanaman itu akan tumbuh lebih cepat. Tapi alih-alih melihat pertumbuhan yang diharapkan, dia malah menyaksikan tanaman itu layu dan mati. Tak patah semangat, petani ini mencoba pendekatan lain. Kali ini, dia menggandakan jumlah air yang disiramnya ke tanaman-tanamannya, berharap bahwa dengan lebih banyak air, tanaman-tanaman itu akan tumbuh lebih cepat dan lebih subur. Namun, alih-alih memberikan kehidupan, air yang berlebihan itu justru membuat tanaman-tanamannya tenggelam, merusak akar-akarnya, dan membunuh harapan-harapannya. Dalam kebingungan dan kekecewaan, petani muda ini mulai memahami bahwa ada sesuatu yang keliru dalam pendekatannya. Usaha keras yang dia lakukan ternyata tidak membuahkan hasil yang diinginkannya. Justru, usahanya yang berlebihan itu berujung pada kehancuran. Dari pengalaman ini, petani muda tersebut mulai merenungkan hakikat alam dan keterbatasan usaha manusia. Dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa besar usaha yang dilakukan, bertindak melawan alam tidak akan pernah membuahkan hasil yang baik. Alam memiliki caranya sendiri, ritmenya sendiri yang harus dihormati dan dipahami. Manusia dengan segala kemajuan teknologi dan tekadnya untuk maju, masih sangat bergantung pada alam. Kita tidak dapat memaksa alam untuk mengikuti kehendak kita, bahkan dengan segala pengetahuan dan teknologi yang kita miliki. Alam adalah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, dan usaha manusia, betapapun gigihnya, selalu memiliki batasan yang harus diselesaikan dengan hukum-hukum alam yang tak terhindarkan. Petani muda itu akhirnya menyadari bahwa untuk mencapai kesuksesan yang sejati, dia harus belajar untuk bekerja seiring dengan alam, bukan melawannya. Seperti biji yang membutuhkan waktu untuk berkecambah, tumbuh, dan berbuah, usaha manusia pun memerlukan waktu, kesabaran, dan keharmonisan dengan ritme alam. Dia mulai memahami bahwa ada kebijaksanaan yang mendalam dalam membiarkan alam bekerja sesuai dengan jalannya, tanpa paksaan yang berlebihan. Dalam kebijaksanaan ini, dia menemukan ketenangan, dan ladangnya pun mulai tumbuh subur, bukan karena paksaan, tetapi karena keharmonisan antara usaha manusia dan kekuatan alam yang tak terhingga. Setelah menyadari bahwa alam memiliki ritmenya sendiri yang tidak bisa dipaksakan, petani muda itu mulai merenungi ajaran-ajaran kuno yang pernah ia dengar tetapi belum ia pahami sepenuhnya. Di antara ajaran-ajaran tersebut, ada satu konsep dari filsafat Taoisme yang terus menggema dalam pikirannya, yaitu Wu Wei. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Wu Wei?
Mengapa para bijak dari masa lalu begitu menjunjung tinggi konsep ini? Wu Wei sering diterjemahkan sebagai tidak bertindak atau tindakan tanpa usaha. Namun, makna yang terkandung dalam konsep ini jauh lebih dalam daripada sekedar tidak melakukan apa-apa. Wu Wei bukanlah tentang ketidakaktifan atau kemalasan, melainkan tentang seni bertindak yang selaras dengan aliran alam. Sebuah tindakan yang begitu alami dan tanpa paksaan sehingga ia terasa seolah-olah tidak dilakukan sama sekali. Lao Tzu, penulis yang dihormati dari Tao Te Ching, menekankan bahwa dunia ini memiliki jalannya sendiri yang tidak memerlukan campur tangan manusia. Ketika kamu mencapai tidak bertindak, tidak ada yang akan terlewatkan. Demikian kata Lao Tzu. Kutipan ini mencerminkan keyakinan mendalam bahwa segala sesuatu di alam semesta ini akan berjalan sebagaimana mestinya jika kita tidak mengganggu alirannya dengan tindakan-tindakan yang memaksa. Bagi Lao Tzu, kunci untuk hidup dalam keharmonisan adalah dengan melepaskan keinginan untuk mengontrol dan membiarkan segala sesuatu berjalan sebagaimana apa adanya. Namun, konsep Wu Wei tidak hanya sebatas pada tidak melakukan apa-apa. Lebih dalam lagi, Wu Wei mengajarkan kita untuk bertindak pada saat yang tepat, dengan cara yang tepat, dan untuk tujuan yang tepat, tanpa berusaha memaksakan hasil tertentu. Ini adalah seni bertindak yang mengalir seperti air, yang tidak pernah melawan arus, tetapi selalu menemukan jalannya. Air mengalir melalui segala rintangan dengan kehalusan dan kelembutan yang tak terbendung. Bayangkan sejenak air yang mengalir di sungai. Ia tidak memaksakan dirinya untuk melewati batu-batu yang menghalangi jalannya, tetapi malah mengalir di sekitarnya, mengukir jalannya sendiri dengan cara yang alami dan tanpa usaha. Inilah gambaran dari Wu Wei dalam tindakan. Tindakan yang tidak berusaha menguasai atau mengubah, tetapi mengikuti aliran alami dari alam semesta. Seperti air, tindakan yang berlandaskan Wu Wei adalah tindakan yang fleksibel, adaptif, dan selaras dengan keadaan. Tao tidak pernah bertindak dengan kekuatan, namun tidak ada yang tidak bisa dilakukan, kata Lao Tzu. Kutipan ini memperkuat keyakinan bahwa dengan mengikuti jalur alam, kita dapat mencapai segala sesuatu tanpa perlu memaksakan diri. Wu Wei bukanlah tanda kelemahan atau kepasifan, tetapi tanda kebijaksanaan dan pemahaman mendalam tentang cara kerja alam semesta. Ketika kita menerapkan Wu Wei dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar untuk melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segala sesuatu di sekitar kita. Kita belajar untuk mempercayai bahwa alam akan membawa kita ke tempat yang seharusnya kita tuju jika kita bersedia untuk mengikuti alirannya. Seperti petani muda yang belajar untuk tidak memaksa tanaman-tanamannya tumbuh, kita juga dapat belajar untuk tidak memaksakan hidup ini berjalan sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya, kita belajar untuk mendengarkan irama alam dan bertindak selaras dengannya, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan terasa alami, lancar, dan tanpa beban. Dengan demikian, Wu Wei bukan hanya sebuah filosofi, tetapi juga sebuah cara hidup. Ini adalah seni untuk hidup dengan bijaksana, dengan tindakan yang tidak mengganggu aliran alam, tetapi berkolaborasi dengannya. Dalam keheningan, Wu Wei kita menemukan kedamaian, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk menghadapi hidup ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Setelah memahami kedalaman dari Wu Wei, petani muda itu semakin terinspirasi untuk menyelami kebijaksanaan alam dan bagaimana ia dapat mengalir bersama ritme alam semesta. Dalam perjalanan pencariannya, ia menemukan bahwa Wu Wei tidak hanya mengajarkan kita untuk bertindak tanpa usaha, tetapi juga untuk menyelaraskan diri dengan aliran alam yang tak terbendung. Sebuah pelajaran yang mendalam tentang kebijaksanaan
dalam menyerah dan melepaskan. Lao Tzu dalam Tao Te Ching mengajarkan bahwa ada kebijaksanaan yang mendalam dalam melepaskan kendali dan membiarkan segala sesuatu mengikuti jalannya. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao, dan Tao mengikuti apa yang alami. Demikian ia menulis. Kutipan ini menggambarkan hubungan tak terpisahkan antara manusia dan alam, serta pentingnya kita untuk mengikuti hukum-hukum alam, bukan memaksakan kehendak kita di atasnya. Namun, apa artinya menyerah pada aliran kehidupan? Bagi petani muda itu, ini berarti menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Bukan berarti ia harus berhenti berusaha, tetapi lebih kepada bagaimana ia berusaha dengan cara yang selaras dengan alam, tanpa mencoba, menguasai, atau melawan kekuatan alam yang tak terelakkan. Dalam buku The Watercourse Way karya Alan Watts, konsep Wu Wei dijelaskan sebagai cara hidup yang mengikuti aliran alami, seperti air yang mengalir di sungai. Air tidak pernah melawan arus, tidak pernah memaksa jalannya, tetapi dengan lembut mengikuti kontur bumi, menemukan jalannya sendiri tanpa usaha yang tampak. Dalam buku ini, Watt menjelaskan bahwa kekuatan air justru terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan mengikuti jalur yang paling alami. Inilah yang membuat air begitu kuat meskipun tampak lembut dan tanpa kekuatan. Petani muda itu mulai melihat bahwa hidup ini, seperti air, adalah tentang menemukan jalur yang paling alami, paling tidak berusaha, dan paling selaras dengan alam. Alih-alih berusaha untuk mengendalikan hasil, ia mulai memahami bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuannya untuk menyerah pada aliran alam kehidupan. Dengan menyerah, bukan berarti kita menjadi pasif, tetapi kita menjadi lebih peka terhadap ritme dan tanda-tanda alam, sehingga kita dapat bertindak dengan cara yang paling efektif dan paling harmonis. Bayangkan sejenak bahwa hidup ini seperti tarian. Dalam tarian, ada saatnya untuk memimpin dan ada saatnya untuk mengikuti. Tarian yang paling indah terjadi ketika kedua penari selaras, bergerak bersama dalam harmoni yang sempurna. Demikian pula, dalam hidup, kita perlu belajar kapan saatnya untuk bertindak dan kapan saatnya untuk melepaskan. Wu Wei mengajarkan kita bahwa dengan melepaskan, kita tidak kehilangan kendali, tetapi justru menemukan kendali yang lebih besar. Kendali yang datang dari kebijaksanaan alam itu sendiri. Lao Tzu menulis, dengan tidak memaksa, semua hal menemukan tempatnya. Ini adalah pelajaran tentang keheningan dalam tindakan, tentang kebijaksanaan dalam tidak mencoba menguasai, tetapi justru menyerah pada aliran alam yang lebih besar. Dalam menyerah, kita tidak menjadi lemah, tetapi menemukan kekuatan yang sejati, kekuatan yang berasal dari keharmonisan dengan alam. Dalam penerapan praktisnya, Wu Wei dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil pada saat yang tepat dengan cara yang tepat tanpa paksaan atau usaha yang berlebihan. Ini adalah seni untuk hidup dengan bijaksana, dengan tindakan yang mengalir bersama aliran kehidupan, bukan melawan arusnya. Petani muda itu mulai menyadari bahwa keberhasilan sejati tidak datang dari memaksakan sesuatu, tetapi dari kemampuan untuk memahami dan mengikuti aliran alam yang tak terelakkan. Dalam kebijaksanaan Wu Wei, kita menemukan ketenangan dalam melepaskan, kekuatan dalam menyerah, dan kebijaksanaan dalam mengikuti aliran kehidupan. Seperti air yang selalu menemukan jalannya, kita juga dapat menemukan jalan kita sendiri dalam hidup ini, jika kita belajar untuk mendengarkan irama alam dan bertindak selaras dengan itu. Setelah merenungi konsep Wu Wei dan bagaimana menyelaraskan diri dengan aliran alam, petani muda itu mulai menyadari bahwa ada lapisan lain yang lebih dalam filsafat Taoisme yang perlu ia pahami, yaitu keberanian untuk mengosongkan diri
dan kembali menjadi blok yang tak tergoyahkan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan blok yang tak tergoyahkan? Mengapa kebijaksanaan kuno ini begitu penting bagi kehidupan yang selaras dengan alam? Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu menggambarkan blok yang tak tergoyahkan atau uncursed block sebagai simbol kesederhanaan dan kemurnian. Ini adalah keadaan alami di mana seseorang belum terpengaruh oleh konsep-konsep, pengetahuan, atau pengalaman yang dapat membentuk dan membatasi pandangannya. Lao Tzu menulis, ketika manusia lahir, mereka lembut dan lentur. Ketika mereka mati, mereka keras dan kaku. Tumbuhan dan pohon, saat mereka tumbuh, lembut dan lentur. Saat mereka mati, mereka kering dan rapuh. Oleh karena itu, kelembutan dan kelenturan adalah ciri kehidupan. Sementara kekakuan dan kekerasan adalah ciri kematian. Kutipan ini menggambarkan paradok kehidupan manusia. Semakin kita mengisi diri dengan pengetahuan, keyakinan, dan pengalaman, semakin kita rentan menjadi kaku dan tidak fleksibel. Kita mulai membentuk pandangan yang tetap, prasangka, dan kepercayaan yang sulit diubah. Pada titik tertentu, kita kehilangan kemampuan untuk melihat dunia dengan mata yang segar, untuk mengalami kehidupan dengan pikiran yang terbuka dan hati yang lembut. Petani muda itu mulai memahami bahwa untuk benar-benar selaras dengan alam dan menjalani kehidupan yang berlandaskan Wu Wei, ia harus belajar untuk mengosongkan diri dari segala sesuatu yang membentuk egonya. Ini bukan berarti bahwa ia harus mengabaikan pengetahuan atau pengalaman hidupnya, tetapi lebih kepada bagaimana ia dapat membiarkan pengetahuan dan pengalaman tersebut membatasi cara ia berinteraksi dengan dunia. Seperti blok yang tak tergoyahkan, ia harus kembali ke keadaan alami, di mana ia bisa melihat dunia apa adanya, tanpa filter yang berasal dari prasangka atau pengetahuan sebelumnya. Dalam buku The Book of Chuang Tzu, terdapat sebuah kisah tentang seorang pemahat kayu yang sangat terkenal karena kemampuannya membuat patung-patung kayu yang indah dan hidup. Ketika ditanya oleh seorang raja, bagaimana ia bisa membuat patung-patung tersebut dengan begitu sempurna? Pemahat kayu itu menjawab, "Sebelum saya memulai pekerjaan, saya mengosongkan pikiran saya dari segala sesuatu yang mengganggu. Saya berpuasa untuk membersihkan pikiran saya. Saya menunggu sampai saya bisa melihat bentuk patung di dalam kayu. Baru kemudian saya mulai memahat. Saya tidak pernah memaksakan bentuk. Saya hanya mengikuti apa yang sudah ada di dalam kayu itu sendiri." Kisah ini mencerminkan kebijaksanaan dalam mengosongkan diri dan membiarkan bentuk alami muncul dengan sendirinya. Pemahat kayu tidak memasakkan bentuk tertentu pada kayu, tetapi membiarkan kayu itu sendiri yang menuntunnya. Demikian pula, petani muda itu belajar untuk mengosongkan diri dari segala sesuatu yang bisa menghalangi pandangannya, sehingga ia bisa melihat dunia dengan jelas dan bertindak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bukan sesuai dengan keinginan atau prasangkanya. Mengosongkan diri juga berarti melepaskan ego, yang seringkali menjadi penghalang terbesar bagi kita untuk hidup selaras dengan alam. Ego kita seringkali mendorong kita untuk bertindak demi kepentingan pribadi, untuk mengendalikan atau untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain. Namun, dalam keadaan kosong, kita tidak lagi terikat pada keinginan atau ambisi pribadi. Kita menjadi seperti blok yang tak tergoyahkan, yang mampu menerima segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa harus memaksakan bentuk atau makna tertentu. Lao Tzu menulis, renungkan kesederhanaan, pegang kemurnian, kurangi egoisme, dan kurangi keinginan. Ini adalah panggilan untuk kembali ke keadaan alami kita, di mana kita bisa melihat dunia tanpa distorsi dan bertindak dengan cara yang paling sesuai dengan aliran alam. Ketika kita melepaskan ego, kita menemukan kebebasan sejati, kebebasan untuk bertindak tanpa paksaan, tanpa beban,
dan tanpa keterikatan. Petani muda itu akhirnya menemukan kedamaian dalam kebijaksanaan Wu Wei dengan mengosongkan dirinya dari segala sesuatu yang tidak perlu. Ia bisa melihat ladangnya dengan mata yang jernih, memahami ritme alam dengan lebih baik, dan bertindak dengan cara yang selaras dengan aliran kehidupan. Ia tidak lagi terjebak dalam ambisi atau keinginan untuk mengendalikan, tetapi menemukan kekuatan dalam kelembutan, kebijaksanaan dalam kesederhanaan, dan kedamaian dalam penerimaan. Dalam mengosongkan diri dan menjadi blok yang tak tergoyahkan, kita tidak hanya menemukan cara untuk hidup selaras dengan alam, tetapi juga menemukan jalan menuju kebebasan sejati dan kebijaksanaan yang mendalam. Kita belajar untuk melepaskan, menerima, dan membiarkan kehidupan mengalir dengan caranya sendiri, sambil tetap hadir dan terlibat dengan sepenuh hati. Intinya, kelenturan adalah ciri kehidupan, sedangkan kekakuan dan kekerasan adalah tanda kematian. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk lentur seperti air yang menyesuaikan diri dengan segala bentuk tetapi tetap tak tergoyahkan. Untuk kamu yang mendengarkan ini, mungkin pernah merasa hidup seperti medan perang, di mana usaha keras menjadi satu-satunya jalan untuk maju. Tetapi lihatlah, alam mengajarkan kita pelajaran yang berharga. Air yang lembut, angin yang tak terlihat, dan waktu yang mengalir tanpa henti adalah bukti bahwa kekuatan sejati terletak pada harmoni, bukan paksaan. Kesuksesan bukan soal berlari lebih cepat atau mendorong lebih keras, melainkan menemukan aliran alami dalam perjalanan hidupmu. Dalam Wu Wei, ada kebijaksanaan yang lembut tetapi mendalam. Melangkah saat waktunya tepat dan berhenti saat alam berkata, cukup. So, lepaskanlah beban untuk selalu mengendalikan segalanya. Seperti air, temukan jalanmu dengan tenang dan alami. Dengan itu, kamu akan menyadari bahwa hidup ini indah saat kamu selaras dengannya. Ingat, hidup kamu pantas untuk sukses dan bahagia. Jika video ini bermanfaat, tekan like, subscribe, dan bagikan dengan orang terdekat kamu. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar bagaimana Anda mempraktekkan insight ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.